Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Ibu Cici. Perkenalkan nama saya Reza Abdi Salam dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan membahas tentang LO2 dan juga LO3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu LO2 tentang Family Decision Making and Members Role. Oke, yang pertama ada yang namanya husband-wife decision making. Nah, marketer telah mempelajari pengaruh relatif masing-masing pasangan dalam konsumsi dan mengidentifikasi 4 pola pengambilan keputusan antara suami istri. Adapun 4 pola tersebut antara lain, yang pertama ada yang namanya husband dominated decision, di mana pengaruh suami itu lebih besar dibandingkan dengan pengaruh istri dalam pembelian barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada yang namanya wife dominated decision, di mana pengaruh istri itu lebih besar dibandingkan dengan pengaruh suami dalam pembelian barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada yang namanya joint decision, di mana pengaruh istri dan suami itu sama gitu dalam pembelian barang atau jasa. Dan yang terakhir ada yang namanya autonomic decision, di mana hanya istri atau suami aja yang menjadi primary decision maker. Atau dalam kata lain tuh cuma salah satu di antara mereka aja gitu loh yang menjadi decision makernya. Nah, 4 pola ini sangat bergantung sama jenis produk atau jasa yang ditawarkan teman-teman. Misalnya aja nih, hal-hal yang berbau sama otomotif seperti motor, mobil, dan sebagainya, itu lebih menekankan pada husband dominated decision. Lalu selanjutnya, untuk kebutuhan peralatan rumah tangga gitu, biasanya itu lebih menekankan pada wife dominated decision. Sedangkan untuk kebutuhan properti itu biasanya tuh lebih ke arah joint decision gitu loh, di mana antara suami dan istri mereka tuh saling membuat keputusan untuk bersama. Lalu selanjutnya, selain karena jenis barang dan jasa, husband wife decision ini juga sangat dipengaruhi oleh kultur budaya setempat. Misalnya aja secara overall, kalau yang saya baca dari buku, di Cina itu cenderung lebih banyak husband dominated decision dalam pengambilan keputusan konsumsi. Sedangkan kalau di Amerika itu lebih banyak joint decision. Dan di Singapura itu lebih banyak husband dominated decision. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya, ada yang namanya children's influence on family decision making. Nah, eh, pada beberapa dekade terakhir, dalam keluarga, anak tuh udah mengambil peran yang penting gitu loh dalam mempengaruhi decision making untuk pembelian barang atau jasa. Nah, sebuah studi mempelajari beberapa taktik yang digunakan anak untuk mempengaruhi orang tuanya nih dalam membeli barang atau jasa tertentu. Nah, adapun taktik-taktik tersebut antara lain, yang pertama ada yang namanya pressure, di mana anak tuh memberikan tekanan berupa demand, ancaman, dan percobaan mengintimidasi orang tua dalam membeli barang atau jasa tertentu. Misalnya aja nih, mah kalau aku nggak dibeliin sepatu Adidas, aku nggak mau sekolah ah. Atau mungkin, mah kalau HP-nya nggak iPhone, aku nggak mau kuliah online. Itu merupakan salah satu contoh dari pressure, teman-teman. Lalu selanjutnya ada yang namanya exchange. Nah, exchange ini merupakan kondisi di mana anak menjanjikan sesuatu sebagai timbal balik dari pembelian yang dilakukan oleh orang tuanya gitu. Misalnya aja nih, mah kalau aku dibeliin laptop ROG, aku pasti bakal masuk UI gitu loh. Anaknya janjiin gitu. Atau mungkin kayak misalnya, mah kalau aku dibeliin laptop dan HP baru, aku akan lebih semangat belajar. Itu merupakan salah satu contoh dari exchange. Lalu selanjutnya ada yang namanya regional. Nah, di regional ini merupakan kondisi yang menggambarkan di mana anak tuh menggunakan argumen logisnya untuk mempengaruhi orang tua dalam pembelian barang atau jasa. Misalnya aja dia menyarankan ke orang tuanya untuk membeli handphone ini karena anak tersebut udah ngerti nih teknologinya. Mah menurut aku mending beli handphone ini aja karena kameranya udah bagus dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari rasional. Lalu selanjutnya ada consultation, di mana anak mencari keterlibatan orang tua dalam mengambil keputusan. Misalnya mereka bertanya gitu kepada orang tuanya, kira-kira kalau misalnya masuk UI itu oke atau enggak sih? Atau mungkin sesimpel, oke nggak? Lebih oke mana sih antara manajemen atau akuntansi gitu loh. Itu merupakan contoh dari consultation. Dan terakhir ada ingratiation, di mana anak tuh mencoba membuat orang tua memiliki mood yang baik dulu sebelum mereka tuh meminta untuk dibelikan barang atau jasa tertentu. Misalnya anak tuh mijitin orang tuanya nih, habis sudah dipijitin, mah aku mau minta ini dong. Nah itu merupakan contoh dari ingratiation. Lalu selanjutnya ada yang namanya children as true markets, di mana marketing expert percaya bahwa anak-anak itu bisa dibagi menjadi 3 kategori market, teman-teman. Nah, kategori ini digunakan sebagai dasar strategi banyak company untuk
sebagai strategi targeting mereka gitu loh. Adapun kategori tersebut antara lain, yang pertama adalah children as influencers, di mana di sini children itu mereka tuh meminta gitu loh kepada orang tuanya akan produk atau jasa tertentu. Misalnya aja kayak mereka tuh minta dibeliin smartphone, laptop, dan sebagainya. Lalu selanjutnya children as primary market, di mana children ini adalah orang yang melakukan konsumsi langsung gitu loh. Mereka membeli barang atau jasa tersebut dengan uang mereka gitu loh. Seperti misalnya pada barang seperti mainan, games, movies, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada children as future customers, di mana children ini dia merencanakan future purchases mereka. Misalnya aja nanti kalau misalnya aku udah besar aku pengen banget beli mobil Ferrari atau mungkin kalau misalnya aku udah besar aku pengen beli rumah di Pondok Indah. Itu merupakan contoh dari children as future customers. Lalu adult children caring for aging parents. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, lansia tuh cenderung meminta pertolongan adult children mereka atau anak tua mereka, anak dewasa mereka dalam mengambil keputusan tertentu. Nah, hal itu dikarenakan mereka menganggap bahwa adult children itu udah lebih up to date gitu dan lebih paham lah tentang kebutuhan lansia tersebut. Nah, keputusan yang biasanya dipengaruhi itu biasanya antara lain medical decision, habis itu ada care decision, dan juga ada consumer decision. Nah, keputusan ini diambil berdasarkan diskusi yang udah dilakukan antara orang tua tersebut atau lansia tersebut dengan anaknya. Oke, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang family members role, di mana terdapat beberapa role yang dimiliki oleh anggota keluarga yang berhasil diidentifikasi oleh marketer. Nah, role-role tersebut antara lain, yang pertama ada yang namanya gatekeepers, di mana gatekeepers ini merupakan pengontrol informasi tertentu yang sampai ke keluarga. Nah, biasanya role ini diambil oleh orang tua gitu. Mereka menyeleksi informasi baik barang atau jasa yang baik untuk anaknya gitu. Lalu selanjutnya ada influencer. Nah, influencer ini merupakan anggota keluarga yang memberikan informasi kepada anggota keluarga lain tentang produk atau services tertentu. Ini tuh bisa siapa aja gitu, bisa anak, bisa istri, bisa suami, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada deciders. Ini merupakan anggota keluarga yang menjadi final decision maker. Nah, deciders ini biasanya sih merupakan kepala rumah tangga ya, atau ayah. Lalu selanjutnya ada buyers. Nah, buyers ini merupakan anggota keluarga yang membuat actual purchase atau yang mengeluarkan uangnya lah dalam membelanjakan barang atau jasa tertentu. Nah, lagi-lagi ini juga biasanya kepala rumah tangga. Lalu selanjutnya ada preparers, di mana anggota keluarga yang menyiapkan sesuatu untuk bisa dikonsumsi oleh anggota keluarga yang lain. Nah, ini biasanya nih ibu ya atau istri dalam hal masak makanan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada users. Users ini merupakan anggota keluarga yang menggunakan produk atau services. Kalau users ini bisa siapa aja gitu. Jadi bisa ibu, bisa anak, bisa ayah, dan lain sebagainya. Lalu ada maintainers, yaitu anggota keluarga yang melakukan repairing terhadap barang yang udah rusak. Nah, ini biasanya maintainers ini merupakan ayah atau kepala keluarga atau anak laki-laki yang udah dewasa. Lalu selanjutnya yang terakhir ada disposers, yaitu anggota keluarga yang membereskan barang-barang yang udah rusak atau nggak terpakai lagi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang LO3, tentang family life cycle. Nah, family life cycle ini merupakan variabel gabungan yang mencakup status perkawinan, ukuran keluarga, usia anggota keluarga, dan status pekerjaan kepala rumah tangga yang dirangkum dalam stage life cycle. Nah, lalu selanjutnya ini ada gambaran stage in family life cycle. Yang pertama ada yang namanya bachelorhood, di mana bachelorhood ini mengacu pada single man and woman yang kebanyakan mereka itu berpendidikan perguruan tinggi dengan pendapatan yang memungkinkan mereka untuk meninggalkan rumah gitu. Dalam artian tuh kayak mereka tuh udah bisa keluar dari rumah lah untuk membangun rumah mereka sendiri. Nah, studi menunjukkan bahwa bachelorhood ini menghabiskan banyak uang mereka untuk pakaian, entertainment, traveling, and cars. Lalu selanjutnya ada honeymooners. Ini mengacu pada pasangan muda yang baru menikah. Nah, pada stage honeymooners ini, orang-orang tuh cenderung berfokus untuk membeli segala hal yang berbau perabotan rumah tangga gitu loh. Karena emang baru menikah kan, pasangan baru lah istilahnya. Nah, selain itu, mereka juga memiliki demand yang cukup tinggi akan traveling, karena lagi-lagi mereka baru menikah, lagi honeymoon gitu, dan sedang mempersiapkan diri untuk membeli rumah atau properti baru sebagai tempat tinggal mereka.
Lalu selanjutnya ada parenthood. Nah, parenthood ini mengacu pada stage di mana pasangan menikah telah memiliki setidaknya satu anak gitu loh. Nah, stage ini merupakan stage terpanjang dalam family life cycle. Nah, stage ini juga dikenal dengan nama fullness. Nah, parenthood ini biasanya berlangsung selama lebih dari 20 tahun gitu loh. Karena durasinya yang lama, tahap ini tuh biasanya tuh dibagi menjadi beberapa fase. Pertama ada fase prasekolah, fase sekolah dasar, fase sekolah menengah atas, dan yang terakhir adalah fase perguruan tinggi. Nah, sepanjang fase ini, hubungan timbal balik antar anggota keluarga dan struktur keluarga tuh secara bertahap tuh berubah gitu teman-teman. Selain itu, sumber daya keuangan keluarga berubah secara signifikan seiring dengan kemajuan salah satu atau mungkin dua orang tua yang yang memiliki karir yang lebih cemerlang gitu di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya yang keempat ada post parenthood, yaitu mengacu pada pasangan menikah yang sudah tidak memiliki anak yang tinggal di rumah. Jadi pasangan ini nih udah nggak ada lagi gitu loh anak yang tinggal di rumah bareng mereka. Nah, bagi banyak orang tua, tahap ini nih merupakan tahap di mana mereka tuh memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mereka nggak bisa lakukan sebelumnya gitu loh ketika mereka punya anak. Dan yang terakhir, stage yang kelima adalah stage dissolution. Nah, stage ini mengacu pada pasangan suami istri yang telah sendiri karena pasangannya telah meninggal dunia. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.